Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kelas F angkatan 2019, Prodi S1 Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai analisis makanan, minuman, obat tradisional, sediaan steril, dan kosmetik. Namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya, yaitu dari kelompok 5. Yang pertama, perkenalkan saya sendiri, Husnul Hatimah, kemudian Mardatila, Ramita, dan Pradila. Nah, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan. Jangan di-skip ya teman-teman. Makanan, minuman, obat tradisional, sediaan non-steril, serta kosmetik merupakan suatu sediaan yang berasal dari hewan, tumbuhan, mineral maupun zat-zat kimia. Pengujian mikrobiologi terhadap produk perbekalan farmasi dan makanan yang beredar harus dilakukan dengan mengingat bahwa produk tersebut sangat mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Keberadaan mikroorganisme dalam pembekalan farmasi dan makanan tidak diharapkan karena dapat berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen. Kemudian, penyebab terjadinya cemaran mikroorganisme dalam perbekalan farmasi, makanan, dan kosmetik yaitu yang pertama, cara pengolahan yang tidak bersih atau higienis. Yang kedua, cara pengepakan yang kurang baik. Dan yang ketiga, cara penyimpanan tidak baik. Selanjutnya, sumber-sumber asal yang memungkinkan terjadinya cemaran mikrobiologi pada produk tersebut. Yang pertama, udara. Yang kedua, air. Yang ketiga, tanah. Dan yang keempat, peralatan yang digunakan pada waktu pengolahan ataupun petugas melakukan pengolahan. Mikroorganisme dapat menyebabkan banyak masalah dan kerusakan. Hal ini nampak pada kemampuan menginfeksi manusia, hewan, serta tanaman, menimbulkan penyakit, berkisar infeksi ringan sampai kepada kematian. Mikroorganisme mencemari makanan dan minuman dengan menimbulkan perubahan kimiawi di dalamnya, membuatnya tidak dapat dikonsumsi atau beracun. Kemudian, makanan manusia berasal dari dua sumber besar, yaitu berupa tanaman dan hewan. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau sejak bahan baku sampai menjadi bahan makanan dan minuman yang siap untuk dikonsumsi tidak terlepas dari pengaruh adanya mikroorganisme. Kemudian, mikroorganisme yang kita kenal berada di mana-mana, yaitu terdapat pada sediaan-sediaan farmasi, selokan, air, maupun pada lingkungan sekitar. Senyawa utama yang menyusun bahan makanan terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, yang kemudian sangat cepat diuraikan oleh kegiatan mikroba yang terkandung di dalamnya melalui proses enzimatik. Proses enzimatik ini biasanya berlangsung dengan dua cara, yaitu dengan cara anaerobik dan dengan cara aerobik. Suatu makanan dan minuman menjadi berbahaya bagi manusia jika terjadi kontaminasi. Kontaminasi pada makanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, parasit, cacing, dan ameba. Yang kedua, golongan mikroorganisme, salmonella dan shigella. Yang ketiga, zat kimia, bahan pengawet dan pewarna. Yang keempat, bahan-bahan radioaktif, kobalt dan uranium. Dan yang terakhir, toksin atau racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti Staphylococcus dan Clostridium botulinum. Adanya mikroorganisme pada obat non-steril dan kosmetik dapat menyebabkan perubahan karakter organoleptis atau kemunduran bahan aktif yang dikandung.
berasal dari bahan alam maupun bahan kimia. Selain zat aktif, terdapat pula zat pewarna, pewangi atau minyak, dan air bila kosmetik tersebut berbentuk cair ataupun krim. Kosmetik yang sudah dikenal luas yaitu kosmetik berupa dalam bentuk cair, powder, krim, dan gel. Penggunaan kosmetik diperuntukkan sebagai pemenuh kebutuhan makhluk hidup, terutama manusia. Maka kualitasnya harus terjaga sangat baik. Kosmetik yang baik adalah kosmetik yang telah teruji secara kimia, aman untuk digunakan tanpa menimbulkan efek negatif. Analisa kimia kosmetik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu analisa bahan aktif, analisa logam, analisa mikrobiologi, dan analisa penunjang kimia. Munculnya warna-warna yang menarik pada kosmetik dapat disebabkan adanya penambahan pigmen berwarna yang mengandung logam berat. Logam berat yang sengaja ditambahkan sebagai pewarna pada dasarnya dimungkinkan atau diperbolehkan, namun ada batasannya. Pada obat tradisional yang telah banyak beredar, demi meningkatkan keamanan dan kualitas pemakaian, maka diperlukan pengujian uji laboratorium sebelum izin beredar. Analisis bahan makanan, minuman, obat tradisional, sediaan non-steril, dan kosmetik dilakukan beberapa pengujian, yaitu yang pertama, uji angka lempeng total, yang kedua, uji angka kapan hamil, yang ketiga, uji mikroba patogen. Uji angka lempeng total atau ALT merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui jumlah mikroba pada suatu sampel. Uji ALT menggunakan media padat untuk memudahkan perhitungan koloni, dengan hasil akhir berupa koloni yang dapat diamati secara visual dan dihitung. Interpretasi hasil berupa angka dalam koloni per mil atau koloni per gram. Pada pengujian ALT, sampel dilakukan pengenceran yang bertujuan untuk mengurangi jumlah populasi mikroorganisme. Karena tanpa dilakukan pengenceran koloni, yang tumbuh akan menumpuk sehingga akan menyulitkan dalam perhitungan jumlah koloni. Uji angka kapan hamil merupakan uji cemaran mikrobiologi yang bersifat kuantitatif. Uji angka kapan hamil ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pertumbuhan kapan hamil pada suatu sampel. Uji mikroba patogen merupakan uji cemaran mikrobiologi yang bersifat kualitatif. Uji mikroba patogen meliputi pengujian Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Salmonella typhi. Cara pengujian alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan adalah autoclave, botol pengencer, cawan petri steril, Erlenmeyer 250 ml, hand sprayer, inkubator aerob, lampu spiritus, pelumpang, sendok tanduk, spuit 1 ml, 5 ml, 10 ml, tabung Durham, tabung reaksi, dan rak tabung. Bahan-bahan yang digunakan adalah alkohol 70%, aluminium foil, aquades, kapas, karet gelang, kertas label, kertas pembungkus, korek gas, medium MBA, medium LB, medium NA, medium PDA, medium PW, medium SCB, medium SSA, medium PJA, medium TSB, medium CETA, medium SDB, dan sampel susu bendera kaleng, ikan kaleng, sosis siap makan, jamu dalam bentuk pil, air soda, emulsi, komix, paracetamol, Proma, tablet CTM, Rexona, minyak kemiri, bedak bayi, skin food, dan bedak dingin. Cara kerja. Pertama-tama penyiapan sampel.
sampel obat tradisional adalah jamu dalam bentuk pil. Yang kedua, sampel sedia non-steril. Sampelnya kurkuma plus, emulsi, paracetamol, proma, tablet CTM. Yang ketiga, sampel kosmetik, yaitu minyak kemiri, bedak bayi, skin food, dan bedak dingin. Pertama-tama disiapkan. Selanjutnya, pengujian sampel. Yang pertama, pengujian ALT bakteri. Pertama-tama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Diambil 1 mili sampel dari setiap tingkat pengenceran, yaitu 10-2, 10-3, dan 10-4. Kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam cawan Petri steril. Dituangkan medium Na hingga menutupi semua dasar cawan Petri. Selanjutnya dihomogenkan dengan cara memutar cawan Petri secara berlahan membentuk angka 8, lalu dibiarkan memadat. Selanjutnya dibungkus dengan kertas pembungkus dan diikat dengan karet. Diinkubasi pada inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Selanjutnya diamati dan dihitung jumlah koloni bakteri. Selanjutnya pengujian ALT kapang. Yang pertama-tama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Diambil 1 mili sampel dari setiap tingkat pengenceran, yaitu 10-1, 10-2, dan 10-3. Kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam cawan Petri steril. Dituang medium PDA hingga menutupi semua dasar cawan Petri. Dihomogenkan dengan cara memutar cawan Petri secara berlahan membentuk angka 8, lalu dibiarkan memadat. Dibungkus dengan kertas pembungkus dan diikat dengan karet. Selanjutnya diinkubasi pada inkubator pada suhu kamar selama 3 kali 24 jam. Diamati dan dihitung jumlah koloni bakteri. Uji kualitatif bakteri Escherichia coli pada sampel makanan dan minuman seperti air soda, susu kaleng, dan susu siap makan. Obat tradisional seperti jamu bentuk pil dan sediaan non-steril yaitu proma dan emulsi. Pertama-tama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Diambil 1 mili sampel dari tingkat pengenceran 10-2, 10-3, dan 10-4. Dan masing-masing dimasukkan ke dalam masing-masing 3 seri tabung reaksi yang berisi 9 mili medium LB dan tabung Durham. Tiap tabung reaksi ditutup dengan sumbat kapas dan masing-masing seri tabung dibungkus dengan kertas pembungkus dan diikat dengan karet. Selanjutnya diinkubasi pada inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Diamati jika timbul gas dan terjadi perubahan warna dari hijau menjadi kuning, maka positif untuk Escherichia coli. Selanjutnya dilakukan uji lanjutan untuk hasil positif dengan cara digoreskan pada medium EMBA pada cawan Petri. Diinkubasi pada inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam.